Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ibu Yani yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Yani hari ini. Marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran ke-10, yaitu tentang senangnya meneladani para nabi dan asbabul kahfi. Tetapi subtema kita pada hari ini yaitu kisah keteladanan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, Ibu Yani mengharapkan kalian mampu memahami kisah keteladanan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam dan menjadikan Nabi Yahya dan Nabi Isa sebagai teladan di kehidupan sehari-hari. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya seorang yang bertakwa dan juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bersama Nabi Zakaria ayahnya, Nabi Yahya berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya. Nabi Yahya diberikan kitab Taurat. Nabi Yahya menganjurkan kepada orang-orang yang mau bertaubat mandi di Sungai Jordan. Mandi ini dikenal sebagai mandi besar kalau dalam agama Islam untuk mensucikan diri. Nabi Yahya juga memandikan Nabi Isa. Nah, Nabi Yahya seorang yang sangat cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak berusia muda. Sejak kecil Nabi Yahya ini memiliki sifat yang sangat penyayang kepada binatang. Contohnya suatu ketika ada temannya yang menyiksa burung, maka Nabi Yahya pun menyelamatkan burung tersebut. Di lain waktu, ada temannya yang melempar unta dengan batu. Maka Nabi Yahya pun melarang temannya melakukan hal tersebut. Nabi Yahya mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu merupakan ciptaan Allah yang patut untuk disayangi. Selain memiliki sikap penyayang, Nabi Yahya juga adalah seorang nabi yang berani dan teguh pendirian. Sebagai contoh, suatu ketika ada seorang gubernur yang bernama Herodus. Dia ingin menikahi anaknya sendiri yang bernama Herodia. Nah, maka Nabi Yahya kemudian melarang hal tersebut karena hal tersebut dilarang oleh Allah. Raja tersebut marah kepada Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yahya tidak takut dan demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Nah, berdasarkan kisah Nabi Yahya tersebut, kita dapat mengambil sauri teladan. Yang pertama, kita harus memiliki sikap tegas dan berani untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu tetap salah. Yang kedua, hormat kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi perilaku Nabi Yahya dapat kita jadikan teladan. Sikap kebiasaanku selalu menghormati orang tua dan taat beribadah. Kita baca sama-sama ya. Aku selalu menghormati orang tua dan taat beribadah. Itu tadi kisah keteladanan Nabi Yahya.
Kemudian Ibu Yani akan melanjutkan kisah yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Masehi. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut sebagai Isa bin Maryam dan Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi tahun 29 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Itu sebagai tanda bukti kenabiannya. Nabi Isa adalah utusan Allah dan diberi kitab suci Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, Nabi Isa mendapat penolakan dari Bani Israel. Tetapi beliau tetap gigih menyampaikannya. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah yang diceritakan dalam surah Al-Maidah. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah: 1. Dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi. 2. Dapat menyembuhkan orang sakit buta sejak lahir. 3. Dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara mukjizat Nabi Isa. Dan sementara itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Ia adalah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kisah Nabi Isa yang sudah Ibu Yani jelaskan tadi, marilah kita ambil hikmah dan suri tauladannya. Apa sih yang harus kita ambil? Yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri kita, kehormatan orang tua kita, dan kehormatan keluarga kita. 2. Kita harus berani berkata yang benar, itu memang benar, yang salah, itu salah. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul. Yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi kitab suci Injil. Yang kelima adalah kita harus menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Yang keenam, kita yakin bahwa orang yang bertakwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Isa. Nabi Isa dikejar-kejar oleh pasukan Romawi untuk disalib. Tapi apa? Allah menyelamatkannya. Nah, itu tadi cerita tentang kisah Nabi Isa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajaran kita sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu mengambil pelajaran dan meneladani sifat-sifat Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika Ibu Yani ada kesalahan. Dan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dan Ibu Yani akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.